Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat dan masih semangat bukan? Dan semangat bukan kunci utama dalam pembelajaran saya. Ingat pesan ibu 3M. Mana saja kalian. Pada pembelajaran kali ini kita telah masuk ke KD berikutnya, yakni kerjasama dalam NKRI. NKRI terbentuk pertama kali dengan adanya kerjasama dari para pejuang kita, pendiri negara di masa lalu. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, hari ini kita membahas terlebih dahulu perjuangan yang diperlukan pada masa sekarang ini. Agar pembelajaran kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita berdoa dahulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar 36 mengidentifikasi karakteristik daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan makna kerjasama dalam membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membiasakan bekerja sama dalam membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya adalah perilaku kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, sikap yang harus dihindari dalam mengembangkan kerjasama di dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga, sikap peduli dalam kerjasama dengan orang. Kita masuk sekarang ke materi hari ini. Semangat kerjasama para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mendorong warga negara mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kita lihat bidang apa saja. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasannya adalah sila keempat Pancasila, pasal 1 ayat 2 dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjasama dalam bidang ekonomi digambarkan pada pasal 23A dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan. Dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bidang yang lain adalah kerjasama antar umat beragama. Ini dapat dilihat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang terdapat di dalam peraturan perundangan Indonesia. Ibu berharap anak-anak ibu semuanya bisa melihat dalam peraturan perundangan ini dan bisa membaca isi dari aturan perundangan. Selanjutnya, kegiatan gotong royong yang selalu kita lihat di mana-mana. Ini dilandasi semangat kerjasama di daerah-daerah. Misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Itarobat di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Melalui kerjasama dalam berbagai kehidupan, keberagaman merupakan kekuatan mencapai cita-cita nasional dalam mencapai tujuan nasional. Ya, tujuan nasional
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan Tertiban Dunia. Sedangkan tujuan di cita-cita negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dalam alinea kedua. Cita-cita negara Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada beberapa sikap yang tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan kerjasama. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sikap fanatik sempit, yaitu sikap yang merasa diri sendiri yang paling benar. Dan yang kedua adalah sikap individualisme, yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri dibandingkan dengan kepentingan umum. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Adanya jurang pemisah, mungkin karena perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Sedangkan yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Anak-anak ibu semuanya, marilah kita sama-sama menumbuh kembangkan kebiasaan kerjasama dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Karena dengan kerjasama, kita dapat mengatasi setiap kesulitan sekecil apapun. Nah, anak-anak ibu, kita sampai kepada aktivitas siswa. Setelah kalian memahami betapa pentingnya kerjasama dalam setiap lingkungan sekitar, sekarang coba tulis kegiatan yang menggambarkan kerjasama di lingkungan sekolah dan di keluarga masing-masing. Tuliskanlah cerita di buku tugas dan serahkan ke guru masing-masing. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua tumbuh menjadi pribadi yang selalu mau bekerjasama dengan lingkungan. Jumpa dalam pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.